Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hafiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hafiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hafiya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari yang penuh dengan kebaikan ini. Di hari yang tentu bersama kita yakini dipenuhi dengan kebahagiaan ini. Mudah-mudahan insyaallah semua dari yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan dan kesehatan. Allah kabulkan hajat-hajatnya dari hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukannya, kedudukan di dunia maupun kedudukan di akhiratnya. Dan kita juga berharap dengan kita hadir di sini kita bersama mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala beserta dengan kasih sayang Allah yang senantiasa Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang saleh. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nikmat di antara nikmat Allah berikan kepada kita umur, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan waktu yang Allah berikan kepada kita dan kita pun pergunakannya untuk kebaikan. Di antara orang-orang yang rugi, mereka adalah golongan orang-orang yang tidak pandai mengolah waktu. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai bersumpah untuk keagungan waktu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wal 'usri innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak kita temukan di ayat-ayatnya dia bersumpah demi masa. Ada masa fajar, ada waktu malam, ada waktu siang, kemudian juga dia bersumpah waktu duha, dia pun bersumpah waktu fajar, lagi-lagi bersumpah diantaranya waktu asar, dan masih banyak lagi daripada sumpah-sumpahnya yang itu berkaitan dengan waktu. Maka para ulama mengatakan memanglah aset yang paling berharga bagi manusia itu waktu. Di mana di antara waktu itu punya kesempatan. Di mana dikatakan kesempatan itu tidak pernah bisa terulang. Kalaupun kamu menemukan kesempatan yang sama lagi, tapi kesempatan itu tidak akan pernah sama kedudukannya, di mana setiap kali Allah berikan kepada kita kesempatan-kesempatan tersebut. Tapi alhamdulillah, hari ini Allah tuntun kita, Allah giring kita. Di mana waktu yang Allah berikan ini kita pergunakan untuk kemanfaatan dan kebaikan. Yang mana setiap waktu dari yang kita lalui ini esok kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Berapapun usiamu, baik kamu muda ataupun kamu tua, semua usia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Tak peduli sesibuk apapun dirimu, apapun kesibukanmu di luar sana,
maka semua waktu yang kau lalui ini tetap akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung bagi mereka yang sesuai dengan firman Allah yang Allah katakan golongan manusia yang tidak rugi itu siapa mereka? Illalladzina amanu. Mereka adalah orang yang beriman. Kategori iman ini luas. Alhamdulillah hari ini juga yang hadir di sini pada punya iman. Hatinya beriman. Percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Rasul. Dan mudah-mudahan juga percaya dengan segenap apa yang dibawa oleh ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi iman itu tidak sesederhana itu. Iman bukan modal percaya aja. Tapi iman yang sesungguhnya itu adalah ketika percaya diiringi dengan perbuatan. Ibu percaya sama hantu, percaya banget. Sampai kalau saking percayanya dibilangin itu di luar ada hantu atau mungkin kuntilanak, saking percayanya ibu nggak berani keluar. Itu beriman namanya. Itu iman namanya. Karena dari rasa percayanya ibu sampai ketakutan mau keluar. Ada orang percaya tapi ngeyel. Dibilangin tuh di luar ada setan. Di luar ada hantu, alah setan doang. Setan doang. Padahal hatinya takut. Iya, alah setan doang. Orang begini kita bilang orang apa? Orang ngeyel kan? Walaupun kelihatan takutnya, tapi masih ngeyel. Nggak enak ketemu orang model kayak gini. Sama kira-kira orang yang ngaku dirinya beriman. Diingetin, jangan lupa ya sholat 5 waktu. Jawabannya, alah sholat doang, gampang, ntar dah. Ini ngeyel. Diingetin, jangan buat dosa. Ingat, kalau ntar di akhirat bakal kena siksa. Dia punya iman, dia percaya kalau di akhirat itu ada surga dan neraka. Tapi yang jadi masalah adalah ketika imannya tidak diiringi dengan perbuatan, yang muncul adalah keremehan. Dia remehin tuh antara surga dan neraka. Begini surga dan neraka itu alah ya udah emang itu memang ancaman. Lah kan kita belum lihat juga. Santai aja kali. Dan istilah-istilah lain yang dipergunakan oleh orang, makanya kalau mau bilang orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman, betul imannya yang bagaimana? Iman yang didasari oleh percaya namun dilanjuti oleh perbuatan. Perbuatannya sesuai. Kalau orang beriman kepada Allah, perbuatannya harus seperti apa? Bila dia beriman kepada Rasulullah pun perbuatannya harus seperti apa? Bila dia beriman kepada kitabnya Allah, dia pun harus tahu perbuatannya harus seperti apa. Juga kalau dia beriman kepada para malaikat, dia tahu. Dia tahu dia harus berbuat seperti apa, karena iman yang benar itu bukan hanya didasari oleh keyakinan, tapi juga disempurnakan oleh perbuatan. Maka itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebanyakan dari kita hari ini modalnya iman. Tapi imannya belum utuh sempurna, karena selama ini perbuatan kita yang ketinggalan. Ingin kita sempurnakan perbuatan ini, makanya hadirlah contoh-contoh teladan. Pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang menjadi teladan yang paling sempurna untuk kita. Dia pun mencontohkan iman. Dan di balik iman dia pun iringi dengan perbuatan. Maka ketika Nabi ngajak, ya ayyuhal mu'minun, hai segenap orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul. Pertama perintahnya apa? Taatlah kamu kepada Allah. Yang paling taat Nabi. Walaupun perintah selanjutnya wa atiur rasul. Dan taatlah kamu juga kepada Rasul.
Tapi sebelum Rasul perintahnya taat pada Allah. Dan siapa yang mencerminkan taat kepada Allah? Dia. Taat sama Allah tuh gak milih-milih. Bukan taat cuman yang pengen kita jalani. Bukan taat yang cuman enak di kita tapi mungkin terasa tidak bagi Allah. Bagi kita yang enak-enak kan semuanya pasti kecampur sama hawa nafsu. Makanya jangan pernah kita sia-siain nih kesempatan umur. Selagi Allah masih kasih umur, kita bisa nih keluar dari zona kerugian. Cepat-cepat bergegas memperbaiki iman agar kita betul-betul menjadi kelompok golongan illalladzina amanu wa amilus solihat. Setelah beriman, orang punya iman pasti imannya diiringi dengan perbuatan. Bukti nyata dari perbuatan iman itu apa? Amal soleh. Bukti nyata orang punya iman sholatnya. Bukti nyata orang punya iman itu nutup auratnya. Itu perbuatan dia dari amal soleh. Bukti nyata dari imannya itu puasanya. Bukti nyata dari imannya zikirnya. Bukti nyata dari imannya dia mau datang kajian seperti ini. Bukti nyata dari imannya dia mau infak. Bukti nyata dari imannya itu dia mau menjalani sunnah. Itu bukti nyata dari iman. Maka pasti diiringi dengan amal soleh. Ibu-ibu, amal soleh itu jangan cuma diukur dengan sholat. Amal soleh itu jangan cuma diukur dengan puasa. Amal soleh jangan cuma diukur dengan yang berbau-bau kesannya itu hanya terlihat ibadah. Padahal gerak-gerik kita semua ini bisa jadi amal soleh. Contohnya, senyuman kita tuh, itu pun bisa jadi amal soleh. Sapaan kita kepada sesama, itu juga bisa jadi amal soleh. Berbaginya kita walaupun tidak dengan uang, tapi langsung sifatnya dengan makanan, dengan pakaian, dengan apalagi perhatian, dengan ilmu kita berbagi, itu juga amal soleh. Ada orang yang gak kepinteran, gak punya ilmu banyak. Mukanya datar aja, gak kelihatan senyum terus di mana-mana. Tapi Bu, dia punya tenaganya ekstra. Kalau di mana-mana yang ditawarin, kalau butuh bantuan saya, hubungi aja ya. Ini seperti siapa-siapa nih? Para panitia-panitia. Atau orang yang kalau rumahnya lagi ada hajatan, dia mau bantuin di dapur. Dia mungkin gak ngasih berupa uang. Dia mungkin juga gak memberi berupa barang. Tapi dia ternyata ngasih, dia punya tenaga. Dia ikut ngadon, dia ikut ngulek, dia ikut nyuci piring. Dia ngikut bantuin, ngangkatin barang dan lain sebagainya. Itu tenaga juga amal soleh. Begitu juga ketika orang saya gak bisa berbagi nih. Belum bisa nolong orang, nolong diri sendiri aja kewalahan katanya. Belum bisa tuh bantuin orang karena sibuk masih menjadi orang yang bangkit untuk diri sendiri. Gimana kita berbuat setidaknya perbuatan kita jadi amal soleh bagi kita. Ketika kita keluar rumah, kita mencari rezeki yang halal, kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, kita mencari keridhaan Allah di setiap sela-sela keringat yang jatuh dari diri kita, maka setiap pekerjaan kita itu yang didasari dengan cara yang halal demi meraih keberhasilan untuk mencapai rezeki yang halal, itu pun jangan dianggap remeh. Tetesan peluh yang jatuh itu pun menjadi saksi dari amal soleh. Dari amal soleh. Maka amal soleh ini banyak. Tapi yang pasti amal soleh itu selalu keluar ketika orang itu betul-betul
Didasari apa? Didasari di hatinya punya keimanan yang kemudian dilanjut dengan perbuatan. Ini contohnya kita ibu-ibu yang lagi duduk di sini. Ibu-ibu duduk mungkin dari pagi. Hari ini mungkin sebetulnya punya kegiatan, ada kesibukan, ada keluarga di rumah yang ditinggalkan, ada tanggung jawab juga yang mungkin kemudian dikesampingkan untuk mengutamakan demi hadir di hari ini. Pengen banget datang, pengen banget hadir. Katanya di sini masih sangat jarang adanya kajian-kajian ilmu, majelis taklim dari para habaib maupun para syarifah. Masih banyak katanya orang yang ternyata hatinya begitu antusias, hatinya begitu mengutamakan ilmu ketimbang hal yang lainnya dari saking ingin dan hausnya. Ini Bu, amal soleh. Sampai dikatakan dudukmu di majelis ilmu itu lebih utama daripada kamu sholat 1000 rakaat di rumahmu. Duduk di majelis ilmu lebih utama daripada kamu nengokin 1000 orang sakit dari rumah sakit ke rumah sakit yang kamu datangi. Bahkan duduk di majelis ilmu, itu hadis Nabi bilang pahalanya lebih utama daripada kamu berhasil nganterin 1000 jenazah. 1000 jenazah. Artinya dengan duduk di majelis ilmu ini juga amal soleh. Yang mana amal soleh ini bukan main-main, tapi duduk di majelis ilmu itu pasti buah dari iman di hati kita. Buah dari iman. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Golongan orang yang enggak rugi lagi, mereka golongan orang yang selalu ngingetin, ngajakin, memperingati apa? Orang bukan pada ancaman. Bukan pada keburukan. Nabi Muhammad itu diutus sama Allah memberitahu kabar gembira dan memberikan kepada orang itu peringatan. Tapi nabinya sendiri enggak pernah jadi orang tukang ngancem. Enggak. Nabinya selalu datang dengan apa? Dengan menebar rahmat, mengajak umat dengan penuh kelembutan dan penuh cinta. Itu kan Nabi Muhammad SAW. Dan kita lagi belajar kalau mau ngingetin orang katanya, suruh ingetin dengan cara yang baik. Makanya watawasau bil haq. Hak ini baik diiringi dengan kebenaran. Gak boleh ngajakin orang baik-baik tapi ngajakinnya kemana? Ke maksiat. Ngajakin orang baik-baik, diajaknya baik-baik tapi diajakin baik-baiknya untuk hal yang berdosa. Ngajaknya baik-baik tapi bil haq, ngajaknya harus kepada hal yang benar. Gak boleh ngajakin orang sekongkol untuk ngerjain keburukan. Saya lagi kagak suka tuh sama si fulan. Kita berantemin bareng-bareng yuk. Gitu. Nggak boleh begitu. Mau atas nama apapun, kan saya teman kamu. Kan kita udah temenan lama, dia jahatin saya, yuk kita musuhin bareng-bareng. Nggak boleh. Tidak boleh untuk keburukan ngajak sekongkol. Tawasau bil haq artinya ngingetin orang untuk akan kebenaran diiringi dengan kelembutan, dengan kebaikan, tapi basicnya ingat ya hak. Hak. Gak boleh basicnya itu dengki, hasut, iri, pegel, sombong, gak boleh. Dasarnya harus ngajakin kepada yang hak. Sama, begitu juga ketika kita ngajakin orang ke kebaikan, dasarnya harus benar. Kamu ngajakin teman kamu ngaji biar apa? Biar apa? Harus nemu tuh jawabannya. Saya ngajakin teman saya ke kajian biar apa ya? Ini tujuan saya hak apa kagak? Apa tujuan saya hawa nafsu? Apa tujuan saya masih nggak benar? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Baru ngingetin orang itu selalu diiringi dengan peringatan sabar. Ya Allah, apalagi hari ini
Hari ini kayaknya tuh ya, level kemarahan orang tuh udah lewat dari limit semua. Level emosi orang kayaknya udah pada lewat dari limitnya semua. Kayaknya orang kalau udah emosi bisa seenaknya hari ini. Orang kalau udah marah bisa seenaknya hari ini. Orang kalau udah marah tinggal numpahin aja unek-uneknya semua di statusnya beres hari ini. Orang kalau udah marah tinggal nyindir sono, nyindir sini, gak kelar-kelar dan seterusnya. Bukankah nabimu pernah memperingatkanmu? Siapapun yang bikin kamu marah, siapapun yang bikin kamu emosi, mau dia orang penting sekalipun, yang Nabi pesenin, Nabi cuman pesen la taghdab. Pesan Nabi apa? Emang artinya apa, Bu? Emang la taghdab artinya apa? Artinya jangan marah. Nanya lagi, ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat lagi, la taghdab. Jangan marah. Aduh, Nabi kok nggak ganti nih topiknya. Nanya lagi, ausini ya Rasulullah, tolong beri aku wasiat wahai Rasul. Jawabannya, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, niscaya kamu dapat surga. Kadang-kadang kalau saya lagi mikir, iya, Nabi gak pernah ngasih embel-embel ke kita. Kalau yang bikin marah kamu fulan, marahnya segini ya. Kalau yang bikin kamu marah si fulan, marahnya segini ya. Kalau nanti orangnya beda lagi, marahnya segini. Enggak, mau siapapun yang bikin kamu marah. Ini tanggung jawab pribadi kita. Orang itu nggak punya tanggung jawab ngeredain emosi orang. Yang bertanggung jawab pada emosi kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau seumpamanya kita sadar kalau kita nih emosian, kalau ngomong rasanya kepala udah cepet suntuk aja. Bawaannya suami baru ngomong udah kepengen tutup kuping aja. Bawaannya anak baru ngadu sedikit aja rasanya udah kepengen kabur aja. Berarti bukan nunggu anak yang kalau ngomong harus benar ke kita. Juga gak nunggu suami kalau ngomong harus gimana-gimana sama kita, Bu. Juga gak nunggu teman-teman kita yang udah tahu watak kita emosian, kalau ngomong sama kita harus hati-hati karena takut kalau ngomong sama kita ntar meledak katanya. Gak nunggu itu semua. Karena tanggung jawab dalam meredakan emosi adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Orang yang hebat itu adalah orang yang ketika dibenturkan hari ini bisa marah, tapi dia milihnya untuk gak marah. Kata Nabi, orang yang kuat itu orang yang ketika bisa membalas dendam, membalas kemarahan, tapi justru dia memilih untuk diam. Kesempatannya ada. Ini lagi ngomong rasanya pengen kita ketok mulutnya. Bisa, kesempatannya ada. Bisa, ini tisu udah depan mulut, udah tinggal kita giniin aja. Tinggal pulung-pulung. Mau ngapain? Mau kita sumbel mulutnya. Mau kita masukin tisunya, bisa. Tapi begitu kita sadar pesan Nabi, ini udah kita pulung-pulung, kita lapin aja buat peluh kita. Bukan kita sumpel ke mulutnya, enggak, kita ulupin aja ya. Ketika kita pengen banget nyumbat mulut orang, jangan lupa yang paling penting tuh nyumbat mulut kita. Maka tanggung jawab orang tuh bukan ngeredain emosi kita. Yang bisa ngeredain emosi kita tuh tanggung jawab kita. Maka yang paling enak itu tawasobis sabar. Ada orang lagi melepuh-lepuh, sabar. Tenang, yang disabarin kesel. Kenapa kesel? Karena menurut dia, kan yang tahu rasa sakitnya saya. Yang tahu keselnya saya. Yang tahu kebangetannya dia saya. Emang, tapi tanggung jawab kita kan cuman isbiru, sabar. Jangan begini. Tanggung jawab kita begitu. Isbiru, bilangin ke orang untuk sabar, tahan diri. Tenang. Yang kayak kamu banyak. Tenang, yang diuji sepertimu banyak.
tenang, di muka bumi ini yang rasa sakitnya seperti rasa sakitmu itu banyak. Cuman mereka memilih dengan ekspresi yang berbeda-beda. Maka orang yang gak rugi itu golongan mereka, kata Allah. Selain daripada mereka, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang rugi tadi. Maka kesempatan waktu ternyata begitu berharga. Umur yang Allah kasih ternyata begitu berharga. Maka kita manfaatin umur kita dengan sebaik-baiknya. Di usia berapapun kita hari ini, tidak muda, tidak tua, semuanya sama penting untuk menjaga. Menjaga apa? Kenikmatan waktu. Artinya bukan berarti yang muda bilang kesempatan saya masih banyak. Yang tua kesempatannya tinggal dikit. Tidak. Itu semuanya sama pentingnya untuk menjaga nikmat waktu yang Allah kasih sama kita, Bu. Dan orang yang paling beruntung ketika Allah karuniakan waktu kepada dirinya adalah ketika waktu tersisa, namun dia mempergegas dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergegas untuk ngejar apa? Bukan ngejar ketertinggalan harta, bukan ngejar ketertinggalan jabatan, bukan ngejar ketertinggalan ketidakmampuan, tapi ternyata justru yang dikejar adalah ketertinggalan dari dia yang belum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu manggil kita selalu dengan panggilan lembut. Bu, kalau ada anak kita gak pulang-pulang nih, Bu. Padahal kita tahu dia main ada di sekitaran kita, tapi saban hari gak pernah pulang ke rumah. Dia main aja di rumah tetangga, atau dia main aja di rumah temennya. Berhari-hari ditungguin gak pulang-pulang. Itu kalau ibu kelihatan dia jalan, ibu panggil dia bagaimana? Saya mau tanya, temen yang main mulu, kelayapan mulu. Begitu ibu sekali lihat dia lewat, ibu apain? Saya mau tanya, ibu apain? Kira-kira itu kalau manggil okta berapa itu? Hah? Suaranya bagaimana tuh? Iya, bisa dari RT 1 ke RT 1 lain kedengeran. Sakingnya begitu ditanya, kenapa tuh orang? Pegel anaknya kagak balik-balik gitu. Dipanggil-panggil teriak, tapi manggilnya gimana? Kita bisa bayangin, keselnya tuh anak ngayap gak balik-balik. Pernah gak nemu ada orang tua anaknya sengaja ngayap gak balik-balik? Dia lewatin rumah orang tuanya sengaja-ngaja, biasa aja, cuek aja, peduli juga kagak. Terus orang tuanya itu manggilin anaknya dengan panggilan lembut banget. Belum mau balik, nak. Saya rasa ini jamaahnya jeger-jeger kayaknya ini. Jamaahnya jeger-jeger ini. Ada pernah nemu orang tua kayak gitu? Ada ya? Padahal katanya kasih ibu sepanjang manyau masa. Katanya gak ada orang yang lebih sayang sama anaknya melebihi ibunya, kan gitu. Ini anaknya ngayap gak balik-balik. Kalau lewatin rumah orang tuanya kayak gak punya orang tua katanya. Tapi gak pernah kita temuin ada orang tua yang dengan kekecewaan seperti itu memanggil anaknya dengan panggilan yang sangat lembut. Belum mau balik, nak. Gak kangen apa sama emak, nak? Kata emaknya gak banget. Bukan saya banget itu, bukan saya banget. Kayaknya ini mamanya model-modelnya kayak, kapan mau balik lu? Gitu ya. Kapan mau balik? Gak inget lu punya emak ya? Katanya. Gak inget punya emak gitu ya. Waduh, ngomongnya udah macam-macam dah. Yang udah pasti oktaknya pasti tinggi banget. Ngomongnya tinggi banget, ya, nadanya tinggi banget, walhasil ala kulli hal. Tapi perumpamaan anak yang gak balik-balik itu sama seperti perumpamaan seorang hamba yang begitu selalu meninggalkan dan menjauhkan dirinya kepada Allah.
Walaupun padahal dia tahu Allah selalu ada di sekitar dia. Allah tidak pernah pergi jauh dari dia. Allah selalu ada untuk memperhatikan dan mengawasi dia. Tapi hamba yang lalai ini, hamba yang nakal ini atau hamba yang maksiat ini memilih untuk terus menjauh dengan dasar saya masih asik bermain. Saya masih asik dengan dunianya. Saya masih asik dengan keadaan saya. Sehingga ketika setiap kali diingatkan, kamu belum mau pulang, rasanya belum waktunya. Karena dia merasa seolah kesempatan pulang tuh bisa kapan saja menurut dia. Tapi orang yang seperti ini, walaupun dia lalai, walaupun dia jauh, walaupun dia tidak pernah peduli untuk kembali, perhatikan sambutan Allah dan panggilan Allah kepada para hambanya yang lalai-lalai itu. Allah tidak pernah sekalipun memanggil mereka dengan panggilan yang kasar, panggilan yang mungkin membuat kita khawatir dan takut, tetapi panggilannya justru lembut banget. Maka firmannya kalau kita temukan, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kamu kepada Allah, berserahlah kepada Dia. Kenapa Allah sebut anibu ila rabbikum? Ayo pulang, ayo kembali kepada Tuhanmu dan serahkan semua urusanmu kepadanya. Artinya untuk memilih jalan pulang kepada Allah, untuk memilih jalan kembali kepada Allah, itu enggak nunggu kita siap. Allah tuh bilang, apapun keadaanmu hari ini, kembalilah dulu, lalu serahkan semua beban urusanmu kepadaku, kata Allah. Kembalilah kepadaku dan serahkan semua beban urusanmu kepadaku, kata Allah. Wa aslimulah, serahkan semuanya. Cukup kembali kepadanya, lalu serahkan semua urusanmu kepadanya. Qabla an ya'tiyakumul azab. Sebelum datangnya waktu, kata Allah, azab dan murkamu turun kepadamu. Allah tidak mendahulukan azabnya, tapi yang didahulukan adalah panggilan lembutnya. Anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Allah, serahkan semuanya kepadanya. Itu Allah serukan kepada siapa? Kepada yang gak pulang-pulang hari ini, kepada yang gak kembali-kembali ke jalannya, kepada yang begitu lalai akan perintahnya. Itu pesan panggilannya kepada mereka yang mengabaikan sholat, mengabaikan puasa, mengabaikan auratnya, mengabaikan tanggung jawabnya dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Allah katakan, anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kamu gak demu. Ibumu yang melahirkanmu ketika marah pun dia bisa meninggikan suaranya, tapi tidak untuk Tuhanmu Allah. Allah enggak. Di ayat yang lain Allah seru dengan panggilannya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Masih dipanggil Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Masih dipanggil dengan panggilan apa tuh? Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batasnya dalam bermaksiat kepadaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu pernah berputus asa dari belas kasih rahmatku.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia Allah, dikatakan dia Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu, karena dia yang punya nama Al-Ghafur Ar-Rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim. Oleh karena itu ibu yang dirahmati Allah, lihat dulu ayatnya. Allah panggil kita dulu. Dengan panggilan lembutnya, Allah minta kita pulang dulu. Kembali dulu. Jangan justru ingin kembali, lalu yang jadi pikiran kita, kalau aku hari ini hijrah, kalau aku hari ini berubah, kalau aku hari ini ingin belajar, apa kata orang? Bagaimana kerjaanku, bagaimana urusan-urusan duniaku, bagaimana kata Allah. Ditawarin serahin sama saya, malah dijadiin pikiran dia. Kalau mau jadi orang benar, gak usah mikir hal-hal lain kecuali kata Allah, pikirin aja gimana caranya kamu jadi orang benar. Ada sebuah kisah. Seorang ulama yang bernama Utbah Al-Ghulam. Ini saya cerita singkat aja. Seorang ulama yang bernama Utbah Al-Ghulam, dia dikenal sebagai apa? Sebagai perampok iya, perompak iya. Dia dikenal juga sebagai apa? Sebagai ahlu maksiat. Mungkin kalau dibilang bu, kesalahan demi kesalahannya banyaknya luar biasa. Banyak. Satu ketika, entah kenapa, hatinya muncul keinginan pengen datang ke masjid dengar kajian. Sebetulnya orang yang hari ini lalai, hatinya tuh pengen pulang, tapi kebanyakan pertimbangan. Hari itu, Utbah mengenyampingkan semua pikiran. Yang dia ikuti cuman keinginan hati untuk kembali kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia jalan aja ke masjid, kajian kali itu sedang dilakukan oleh siapa? Oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Seorang tabi'in. Ini ada pendosa, pelaku maksiat yang tiba-tiba melangkah kakinya menuju ke masjid. Ibu tahu, waktu dia masuk ke masjid, semua orang nengok ngeliatin dia, mau ngapain nih orang? Jangan-jangan mau aneh-aneh dia. Apa jangan-jangan dia mau apa? Mau mencelakai Imam Hasan Al-Basri. Pokoknya orang semuanya menaruh curiga, nggak percaya kalau dia itu mau jadi orang benar. Tapi apa yang dilakukan Imam Hasan? Imam Hasan nggak peduli. Dia duduk di tengah orang-orang. Dia duduk sambil mendengarkan kajiannya siapa? Imam Hasan Al-Basri. Sampailah Imam Hasan Al-Basri menerangkan satu ayat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum cukup sampai waktunya orang-orang yang di hatinya ada iman untuk kembali merasa perlu mengingat Allah? Itu didengerin, diulang sama Imam Hasan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Air matanya mulai jatuh. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Disyarahin sama Imam Hasan. Artinya, keterangannya, syarahnya. Dia nangis. Dia nangis. Utbah Al-Ghulam menangis. Di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang mendengarkan syarah daripada Imam Hasan Al-Basri, dia menangis. Sambil dia berkata, al-ana, dia pun jatuh pingsan. Orang-orang bingung, ditunggu, disadarin, dicipratin air. Imam Hasan pun yang lagi ceramah kemudian mendekat kepada dia. Didekati Utbah Al-Ghulam, bingung karena orang gak pernah ngaji, jarang-jarang ngaji, punya riwayat kriminal banyak,
punya riwayat kesalahan banyak, tiba-tiba hadir kajian, tentu akan dirangkul oleh Imam Hasan Al-Basri. Ketika dia sadar dari pingsannya, tahu ibu-ibu apa pertanyaannya? Apakah Allah akan menerima aku bila aku kembali kepadanya? Dosaku ini terlalu banyak wahai imam. Kesalahanku ini terlampau banyak wahai imam. Apakah Allah akan menerima taubatku bila mana aku ingin bertaubat kepadanya? Bukankah Allah bertanya, kapan waktunya bagi mereka yang lalai untuk kembali kepadanya? Artinya ini apa? Artinya Allah menanti kedatanganmu. Allah berarti menunggu. Allah menunggu setiap waktu dari hambanya yang tidak pulang-pulang untuk kembali pulang kepadanya. Pingsan lagi Utbah Al-Ghulam. Sampai akhirnya dia pun kembali disadarkan. Ayat itu terngiang-ngiang di telinganya, di pikirannya, di hatinya, di dadanya. Sampai dia pulang ke rumahnya, mulai hari itu dia pun berikrar, saya tidak akan lagi menyentuh minuman keras. Saya tidak akan lagi menginjakkan kaki saya ke tempat-tempat yang tidak benar. Saya tidak akan lagi mau melakukan kesalahan-kesalahan yang selama ini aku lakukan. Tidak, dia bilang, saya ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak pikirin tuh bagaimana anak buahnya, gimana ajudannya, gimana urusannya, gimana tempat-tempat lapak yang selama ini dijarah sama dia, yang dimintain sama dia. Dia nggak pikirin, dia cuma pikir saya mau kembali kepada Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, bila betul kau menerima taubat seorang dari Utbah Al-Ghulam, hambamu yang penuh dengan dosa ini, hambamu yang penuh dengan kelalaian ini, hambamu yang dipenuhi dengan kemaksiatan ini, bila betul kau terima taubatku ya Rabb, maka tunjukkan kepadaku beberapa daripada tanda-tandanya. Apa yang dia pinta? Ya Allah, bila betul kau terima taubatku ini ya Allah, buat aku paham, hafal setiap ayat-ayat yang diperdengarkan oleh telingaku, agar aku setelah itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi orang yang betul-betul faham akan ayat-ayatmu. Jadi dia minta apa? Minta dikasih karunia faham akan ilmu. Kita aja yang ngaji berlama-lama gak kepikir tuh mau minta sama Allah, ya Allah kasih saya faham. Kalau ada guru lagi nyampein pesan, lagi menyebut ayatmu, lagi menyampaikan sabda Rasulmu, bikin hati ini faham, bikin pikiran ini faham. Tapi Utbah hari itu minta, ya Allah jika kau menerima taubatku, buat diriku ini setiap kali mendengar ayat sucimu, aku faham, aku mengerti, dan akan kujalani di setiap ayat-ayat yang diperdengarkan di telingaku ini. Satu. Kedua, ya Allah, bila mana taubatku ini kau terima, buatlah suaraku ini merdu ya Allah. Buatlah suaraku ini indah didengar oleh telinga orang lain ya Allah, agar setiap kali aku membaca ayatmu dan didengar oleh orang lain di sekitarku, orang lain hatinya yang keras menjadi lembut ya Allah. Maka dia berdoa apa? Dia berdoa kalau dia ngaji, ada orang dengar Utbah ngaji, hatinya yang keras menjadi lunak. Hati orang yang kotor menjadi bersih. Hati orang yang tadinya gersang menjadi ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh doanya yang kedua. Doa yang ketiga apa? Ini nih. Ya Allah, bila kau terima taubatnya seorang Utbah Al-Ghulam, maka ya Allah, tolong beri aku rezeki dari jalan yang tidak pernah kuduga-duga ya Allah. Beri aku rezeki dari jalan yang tidak pernah kuduga-duga. Subhanallah. Tiga-tiganya dari doa Utbah Al-Ghulam dikabulin sama Allah. Semenjak dari permintaannya itu, apa yang terjadi? Tiap kali Utbah Al-Ghulam datang ke masjid, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, Bu, yang didengar oleh telinganya semua dibikin sama Allah, dia faham, dia mengerti, dan dia tahu harus berbuat apa.
Kadang kita kan sedih ya, hadir ngaji, duduk, tapi kadang-kadang ini guru ngomong apa, kurang ngerti, kurang paham. Kadang-kadang nyantel, tapi 10% doang, 5% doang gitu ya. Itu pulang, ini enggak. Utbah emang mintanya serius, apa yang dia minta? Minta faham. Maka setiap kali ayat suci diperdengarkan, hadis-hadis Rasul diperdengarkan di telinganya, masuk ke dalam hatinya, diingat betul-betul pada dirinya. Kenapa? Karena itu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih. Kedua, dia minta, ya Allah berikan aku suara yang merdu. Suaranya merdu ketika membaca ayat, katanya, tidaklah Utbah al-Ghulam menyebut ayat atau hadis Nabi kecuali setiap kali orang dengar Utbah yang baca, hati yang tadinya keras berubah menjadi lembut. Lantaran setiap Utbah baca, pasti semua yang dengar netesin air mata. Itu tanda kedua. Tanda ketiga minta apa tadi, Bu? Rezeki. Dia minta rezeki. Dia tahu pikiran manusia tuh nggak jauh dari urusan rezeki. Dia mikir kalau mau jadi orang benar itu gimana urusan rezeki, gimana urusan pekerjaan. Entar kalau saya lempeng-lempeng amat nanti gimana urusan pekerjaan. Ini dipikirin sama Utbah, tapi Utbah nyerahin sama Allah. Apa diminta? Kasih rezeki dari yang nggak diduga. Dapat rezeki. Katanya setelah Utbah taubat, setiap kali Utbah pagi-pagi membuka pintu rumah mau ke masjid, akan ditemukan di depan pintu rumahnya selalu ada semangkuk kuah dan roti untuk santapan Utbah di hari itu. Tiap kali dia buka pintu, ada makanan di depan pintu rumahnya. Utbah tinggal ambil, tinggal makan. Dari mana? Gak ada yang tahu. Karena dia mintanya dikasih rezeki dari jalan yang gak diduga-duga. Rezekinya nyampe ke depan pintu rumahnya. Tiap kali dia buka pintu, ada makanan yang untuk dia makan hari itu dan membuat dia cukup, nggak perlu lagi minta yang lain-lainnya selain daripada itu. Karena dia sudah menyembelih hawa nafsunya, menyembelih keinginan dunianya, menyembelih semua daripada kesenangan-kesenangan dunianya. Enggak, kalau udah mau milih kembali kepada Allah, maka yang dia inginkan adalah apa yang Allah inginkan terhadap dirinya saja. Maka dari situ Utbah al-Ghulam bukan lagi dikenal sebagai orang yang ahli maksiat, tapi justru dia berubah menjadi orang yang dikenal dari ahli taat, orang yang ibadahnya kuat, orang yang berilmunya luas, orang yang dikenal dengan orang yang dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu contoh orang yang kembali kepada Allah, namun di waktu yang tepat, dan dia betul-betul tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ada, Bu, yang kembalinya di waktu yang terlambat. Selama ini diberi kesempatan, diberi waktu, diberi bahkan kekuasaan, tapi semuanya disemena-menakan dan diabaikan. Waktunya ada, kesempatannya ada, tapi nggak pernah ditoleh sama dia. Sampai begitu datangnya habis kesempatan, baru dia ingat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pintunya sudah ditutup. Siapa dia? Fir'aun. Segitunya. Fir'aun itu kalau taubat diterima sama Allah. Saking taubatnya pintu udah ketutup. Fir'aun itu dikasih kesempatan bukan main. Didatengin Nabi Musa. Nabi Musa bahkan diwanti-wanti. Datangi Fir'aun, datangi dia dan berkatalah lembut kepadanya. Segitu bengisnya Fir'aun, segitu jahatnya Fir'aun, tapi Allah suruh dakwahlah kamu kepada dia dengan panggilan yang lembut, dengan nada dan tutur kata yang baik. Allah ingat-ingat, tapi ketika dia berkata amantu bi rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, apa yang terjadi? Pintu taubat telah tertutup rapat. Karena ucapan amantu baru diucap ketika nyawa sudah sampai di gar-garahnya.
Artinya ketika kesempatan tak lagi ada, baru dia menyesali semua perbuatannya. Lah kita alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan sampai hari ini. Ya, maka jaga kesempatan kita, manfaatkan kesempatan kita, manfaatkan umur kita, manfaatkan waktu kita, agar betul-betul dapat kita jadikan ini sebagai momentum kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi alhamdulillah besok kita akan masuk kepada bulan Rajab, Syahrullahil Asab, bulannya Allah yang ditumpahi dan dihujani dengan berbagai rahmat, berbagai ampunan. Ayo Bu, jadiin malam ini malamnya kita kembali kepada Allah. Malam ini malamnya kita minta ampun sama Allah. Malam ini kita betul-betul mengakui akan kekurangan dan kesalahan kita di hadapan Allah, agar esok ketemu dengan bulan Rajab, betul-betul bulan Rajab menjadi bulan untuk kita menjadikan wasilah ampunan Allah untuk segala dosa-dosa kita, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh kebaikan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah kita bersama dikumpulkan di dalam naungan rahmat dan kasih sayangnya. Tentu sebagaimana yang dikatakan, tidaklah berkumpul dari umatku dalam satu perkumpulan melebihi 40 orang. Dia duduk berzikir menyebut Allah, mengagungkan nama Allah, dan juga mengkaji ilmu-ilmu Allah. Maka dikatakan yang duduk di situ, gumu maghfuran lakum buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kalian dari tempat ini, dosa-dosa kalian semua sudah diganti dengan kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bangunkan kita dari tempat ini, dosa-dosa kita telah digugurkan semuanya. Ya Allah, dengan terbenamnya matahari hari ini, benamkan pula bersama dengannya dosa-dosa kita semua ya Allah. Benamkan juga bersamanya kesalahan-kesalahan kita ya Allah. Allahumma ya Allah, berkat wasilah Nabi Muhammad, maulid yang dibaca ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua yang duduk di sini. Dosa mata kami, dosa telinga kami ya Allah, dosa lisan kami ya Allah, dosa tangan kami ya Allah, dosa kaki kami ya Allah, dan dosa hati kami ya Allah. Engkau yang maha tahu segenap apa yang kami sembunyikan di balik hati ini ya Allah. Maka kami serahkan kepadamu ya Allah isi hati kami. Kami serahkan ya Allah seluruh anggota tubuh kami. Ya Allah, kami serahkan kepadamu, pandang kami hari ini, jangan lihat dosa-dosa kami ya Allah. Lihat dosa kami dengan pandangan kasih sayangmu. Lihatlah dosa dan kesalahan kami dengan pandangan rahmatmu. Lihatlah semua kelalaian-kelalaian kami ya Allah dengan cinta kasih-Mu, sehingga ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ya Allah, yang Kau tolong, yang Kau selamatkan, yang Kau bimbing, dan yang senantiasa Kau tuntun kepada jalan kebenaran ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau titipkan kami jasad, Kau titipkan kami ruh. Maaf bila kami tak mampu menjalankan amanat seperti yang Kau titipkan ya Allah, seperti yang Engkau harapkan ya Allah. Kami minta di hari ini ya Allah, di hari yang penuh dengan kebaikan ini ya Allah, dengan langkah-langkah kami yang kami langkahkan ke sini ya Allah, pandanglah usaha kami ya Allah, lihatlah usaha kecil kami ya Allah, pandanglah kami dengan cinta kasih-Mu ya Allah, dengan setiap niat-niat baik kami yang datang ke sini ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau berikan kami nikmat rumah tangga ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Rumah tangga kami limpahkan kepadanya rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang berlimpah di dalam ridha-Mu, di dalam ridha Rasul-Mu. Jauhkan kami dari rezeki yang tidak Kau ridhai ya Allah, dari rezeki yang Kau murkai ya Allah, dari rezeki yang Kau cabut keberkahannya ya Allah. Ya Allah, jadikan suami kami yang berjalan di jalan ridha-Mu, yang berjalan di jalan Rasul-Mu, yang menuntun kami, yang membimbing kami kepada jalan pintu surga-Mu, dan jadikan kami wanita salihah, salihah di mata-Mu ya Allah, salihah di mata Rasul-Mu ya Allah, salihah baik di mata pasangan kami ya Allah. Karuniakan kepada kami semua ya Allah keturunan yang saleh dan salihah ya Allah.
jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang menghafal daripada ayat-Mu, yang menghafal daripada sabda Rasul-Mu, anak-anak keturunan yang menegakkan syariat-Mu. Ya Allah, jauhkan mereka dari obat-obatan terlarang, jauhkan mereka dari minum-minuman keras, jauhkan mereka dari perbuatan zina, jauhkan mereka ya Allah dari kedurhakaan kepadamu, kedurhakaan kepada Rasul-Mu dan durhaka kepada kami ya Allah. Karuniakan kepada kami bakti anak keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang dapat kami tuntun menuju pintu surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami orang tua yang dibanggakan mereka di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami titip iman anak keturunan kami ya Allah. Jaga iman mereka ya Allah. Jangan sampai mereka ikut daripada ajaran yang salah ya Allah. Jaga iman akidah mereka ya Allah. Selamatkan mereka semua dari fitnah akhir zaman ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau berikan kami orang tua ya Rabb, orang tua kami yang telah berpulang, ampuni dosa-dosanya, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhatan min riyadhil jannah. Adapun orang tua kami yang masih ada, ya Allah mohon sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berikan kebahagiaan di hatinya. Jadikan kami semua ya Allah anak-anak yang berbakti kepadanya, anak-anak yang dapat selalu menyenangkan hatinya. Allahumma ya Allah, Kau berikan kami nikmat iman, Kau berikan kami nikmat Islam, Kau berikan kami nikmat hidayah. Ya Allah, jangan sampai ada satu pun dari nikmat ini yang Kau ambil dari kami semua ya Allah. Menjaga iman kami semua ya Allah. Pertahankan iman kami semua ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semua ya Allah di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami, ya Allah dengannya wafatkan kami, ya Allah dengannya kumpulkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, mudahkan semua urusan-urusan kami, angkat beban derita kami dan beban derita saudara-saudara kami kaum muslimin. Ya Allah, berikan kami rahmat dan cinta serta kasih sayang-Mu. Anugerahkan kepada kami semua syafaat Nabi-Mu, berikan kepada kami surga tertinggi-Mu, karuniakan kepada kami kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.